Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ibda Salama, NIM 5212320039 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Dian Nusantara. Saya di sini mau menjelaskan mengenai esai argumentasi yang berjudul Pengaruh Bahasa Indonesia Terhadap Persatuan Nasional. Pengaruh bahasa Indonesia terhadap persatuan nasional. Pendahuluan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi, sejarah, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia Juni 2013. Bahasa nasional bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang digunakan secara luas di seluruh wilayah negara tersebut. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang umum digunakan di seluruh Indonesia, meskipun ada juga banyak bahasa daerah yang dipertuturkan. Bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Fungsi pertama bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, dari segi fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan fungsi Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Pengaruh terhadap persatuan nasional. Bahasa Indonesia tentu saja akan mempengaruhi kepada persatuan nasional. Pengaruh itu antara lain akan terlihat dalam bidang sosial. Salah satu pokok yang dihadapi dunia sosial adalah bahasa Indonesia. Penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tepat. Bahasa Indonesia telah mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda dalam belakang sosial budaya dan bahasa serta etnis ke dalam suatu kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai warga Indonesia, berbagai daerah sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau mencampur adukan dengan dialog Melayu. Namun demikian, meskipun di Indonesia memiliki banyak bahasa masing-masing, bahasa Indonesia juga digunakan sangat luas di berbagai daerah, di surat kabar, media, elektronik, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri dituturkan serta dipahami oleh masyarakat Indonesia meskipun tidak termasuk dalam bahasa ibu. Namun bahasa Indonesia menjadi bahasa yang memiliki jumlah penutur terbanyak. Bahkan sebagian besar dari warga negara Indonesia sendiri menggunakan bahasa tersebut di dunia sehari-harinya. Dalam bahasa Indonesia, tata bahasa serta fonologi yang memiliki relatif lebih mudah untuk dipahami. Karena itulah dalam pemahaman aturan dasarnya pun lebih gampang untuk diikuti dan digunakan dalam aktivitas komunikasi. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan pertama bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Hal ini tercantum dalam Sumpah Pemuda tanggal 29 bulan
10 tahun 1928. Ini berarti bahwa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedua adalah sebagai bahasa negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu lambang kebanggaan kebangsaan. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. Contohnya, bahasa menggambarkan bagaimana adat dan budaya dari satu bangsa. Lambang identitas nasional, bahasa Indonesia mewakili jati diri bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia terdapat pula lambang identitas nasional yang lain, yaitu bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Contohnya, bahasa antara negara satu dengan lainnya itu berbeda, maka disitulah terlihat identitas dan ciri khas dari satu negara. Alat pemersatu negara, alat pemersatu bangsa, pengacu pada keragaman yang ada pada Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya. Bangsa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat semua elemen masyarakat yang beragam tersebut ke dalam seluruh persatuan. Kesimpulan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak ditetapkan sebagai bahasa nasional yang menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mampu mengkomunikasikan berbagai ide, gagasan, dan perilaku penuturnya di berbagai aspek kehidupan, diantaranya ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa persatuan dan kesatuan bangsa pasti terpupuk, sehingga tidak memberi kesan negatif. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga menandakan bahwa kepentingan nasional lebih diutamakan dibanding golongan atau kelompok tertentu. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Sampai konsekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tersebut, maka Menteri Pelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali ragam bahasa, baik bahasa formal ataupun bahasa non-formal. Itulah pentingnya memahami ragam bahasa yang baik dan benar. Berikut saya lampirkan untuk daftar pustaka. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.